Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan, pemirsa, dan saya masih bersama dengan Mas Burhan, Pak Sukidi, dan juga Pak Zainud. Di ujung segmen ini, kalau tadi di 3 segmen sebelumnya kita sudah membedah permasalahan-permasalahan di negara ini, saya ingin lebih meminta solusi yang ditawarkan begitu dari masing-masing narasumber saya malam hari ini. Saya mungkin mulai dari Pak Zainud terlebih dahulu. Bagaimana solusi menurut Anda untuk bisa mengembalikan, kemudian menjaga jati diri bangsa kita? Karena kalau hanya mengembalikan saja saya rasa tidak cukup kalau tidak dijaga. Iya, saya kira kembali pada hulunya, Mas. Semangat konstitusi kita menetapkan tujuan pendidikan nasional itu adalah menyelenggarakan pendidikan, satu sistem pendidikan yang dapat mewujudkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Oke. Ya, nilai-nilai inilah yang harus kemudian dikembangkan, ditumbuhkan. Ya, dari mulai sejak dini. Ya, saya ingat ada satu peristiwa yang sangat viral di Jepang. Seorang anak siswa yang dia pingsan, kebetulan dia Muslim, dia memakai jilbab, ya, yang kemudian dia harus ditolong dan dibuka jilbabnya. Seketika teman-temannya itu langsung kemudian menutupi anak Muslim yang memakai jilbab itu. Ini kan bentuk toleransi, bentuk gotong royong, bentuk tepos liro yang begitu luar biasa. Saya kira itu tidak dalam waktu sekejap ditumbuhkan, dididik di anak-anak siswa, tapi perlu proses pembelajaran, pembiasaan yang sangat panjang. Dan itu tidak 1-2 tahun saja itu ya? Tidak 1-2 tahun saja. Saya kira pendidikan kita harus kembali kepada pendidikan budi pekerti, akhlak ya, yang itu harus ditanamkan. Kadang-kadang kita ini sedih, anak kita nggak bisa membaca. Tapi tidak sedih anak kita tidak bisa bilang terima kasih, tidak bisa bilang mohon maaf, ya, dan tidak empati dengan orang lain. Harusnya itu yang didahulukan, karena itu merupakan karakter yang akan membentuk generasi yang akan datang. Oke, baik. Pak Sukidi? Pertama, tentu saja kita harus menemukan kembali identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia yang saya bayangkan, pertama adalah menumbuhkan kesadaran Pancasila dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Itu pertama, karena dengan penghayatan sila demi sila terhadap Pancasila, kita memiliki satu identitas yang kokoh, terutama dalam menjiwai sila demi sila untuk kebaikan bersama. Itu pertama. Yang kedua, dan itu bisa ditempuh melalui pendidikan Pancasila di seluruh pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi, sehingga itu menjadi solusi terhadap krisis identitas nasional, terhadap berbagai penyelewengan moral yang terjadi pada bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah menumbuhkan kesadaran kebinekaan, bahwa kita memang sejak awal berbineka dan kita tidak berikhtiar untuk menyatukan keragaman itu. Tetapi justru merawat keragaman itu sebagai bagian dari kekuatan bangsa ini. Karena spirit kebinekaan itu bukan menyatukan perbedaan menjadi satu, bukan. Tapi merawat perbedaan sebagai satu modal sosial untuk kemajuan bangsa ini. Dan ingat, kebinekaan itu selalu diikat dengan tunggal ika. Spirit persatuan itu yang harus selalu dipegang teguh untuk merawat kebinekaan itu. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah orientasi pada tradisi sains itu sendiri, agar masyarakat kita lebih menghargai satu pemikiran rasional. Karena rasionalisme dalam tradisi kita itu lemah sekali. Rational thinking itu harus menjadi identitas kita. Dare to think, dare to use your own reason. Itu keberanian untuk berpikir, keberanian untuk menggunakan akal Anda, itu adalah tanda bahwa kita tercerahkan. Keterus-terangan ya, bukan kepura-puraan ya. Keterus-terangan bukan kepura-puraan. Kemunafikan. Dan yang terakhir adalah
membudayakan satu komitmen untuk dialog secara humanistik. Ya, karena kebinekaan itu adalah the commitment of dialogue. Dialog yang itu menjadi penanda utama kita untuk bersedia mendengar pendapat yang berbeda. Tapi dialog saja tidak cukup. Dialog harus selalu disertai dengan komitmen untuk merawat keragaman pandangan, termasuk dissenting opinion, agar ini menjadi mosaik indah kebinekaan di Indonesia. Oke, baik. Mas Burhan, solusinya apa supaya jati diri kita balik lagi nih? Oke, yang pertama tadi pelembagaan gotong royong dalam instrumen kekuasaan sehingga bisa lebih sistematik. Distribusi kesejahteraan itu bisa dilakukan melalui tangan negara. Tetapi negara tentu punya keterbatasan. Tidak semua hal bisa dimasuki oleh negara. Negara juga punya keterbatasan fiskal. Sehingga tidak bisa membantu seluruh masyarakat yang papa. Dan karenanya solidaritas sosial via masyarakat madani tetap harus digalakkan. Nah tentu upaya untuk menjaga semangat kegotong royongan secara sosial tidak semata-mata ditumbuhkan melalui jalur pendidikan dan kultural semata, tapi juga melalui satu proses yang adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi teknologi di mana masyarakat sekarang begitu seringkali berhubungan dengan gadget, dengan internet, dengan sosial media, itu harus dimanfaatkan. Bukan justru makin melunturkan semangat gotong royong, tapi justru menjadi media untuk menumbuhkan semangat itu melalui teknologi, misalnya crowdsourcing, jadi kitabisa.com. Jadi kalau misalnya ada mereka yang terkena musibah dan negara tidak punya tangan, kekuasaan untuk bisa membantu, masyarakat yang bisa memanfaatkan tadi teknologi, sosial media, internet untuk sama-sama membantu yang papa. Jadi ada dua saran saya, pertama melalui jalur sistematik melalui tangan negara, yang kedua adalah melalui tangan-tangan sosial. Karena bagaimanapun kolaborasi antara dua ini itu yang memungkinkan semangat gotong royong akan terus pulih, terjaga dan tidak akan rentan ya oleh perubahan zaman. Oke, tapi menurut Anda seberapa banyak masyarakat Indonesia yang mau menggunakan teknologi untuk kemudian dalam rangka menumbuhkan gotong royong? Karena kalau saya melihat ini justru lebih cenderung menimbulkan individualisme. Singkat saja. Memang sejauh ini ada banyak dampak negatifnya ya, tetapi bukan berarti teknologi mengurangi semangat kita untuk melakukan proses kegotong royongan. Dan justru kalau kita memanfaatkan sosial media, itu efeknya jauh lebih masif. Misalnya Sonjo ya, ada satu kelompok yang difasilitasi oleh dosen ekonomi UGM, itu satu Sonjo itu artinya awalnya itu bertamu, sambatan. Zaman pandemi kemarin, itu mereka menggunakan satu distribusi informasi via sosmed yang memungkinkan masyarakat rame-rame membantu secara sosial mereka yang menjadi korban akibat COVID. Entah karena kehilangan pekerjaan, atau entah karena tadi terinfeksi oleh COVID dan seterusnya. Jadi bukan berarti teknologi tidak ada gunanya. Teknologi kita pakai ya untuk mendistribusikan, melebarkan dan sekaligus memperkuat semangat gotong royong melalui perubahan teknologi tadi. Baik Mas Burhan, Pak Zainud dan juga Pak Sukidi, terima kasih sudah berbagi sudut pandang di Visi Negarawan malam hari ini. Dan pemirsa, harapan kita bersama semoga semangat gotong royong sebagai warisan luhur nenek moyang kita terus dijaga dan dirawat agar persatuan dan kesatuan selalu tumbuh kuat dan mengakar di negeri tercinta ini. Saya Reno Reksa undur diri, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.